Asma merupakan gangguan kronik pada paru-paru yang ditandai dengan sesak nafas. Penderita asma memiliki saluran nafas yang sangat sensitif. Saluran nafas bereaksi dengan cara menyempit atau mengerut jika teriritasi, sehingga menyulitkan keluar masuknya udara. Komunikasi adalah proses interpersonal yang melibatkan perubahan verbal dan nonverbal dari informasi dan ide. Komunikasi mengacu tidak hanya pada isi, tetapi juga pada perasaan dan emosi di mana individu menyampaikan hubungan. Dalam melakukan komunikasi, tiap pasien mempunyai tingkat kesulitan masing-masing. Contohnya pada pasien dengan gangguan pendengaran, tentu saja akan berbeda jika dibandingkan dengan pasien biasa. Gangguan pendengaran adalah kondisi ketika seseorang mengalami penurunan kemampuan untuk mendengar secara sebagian atau seluruhnya. Gangguan ini bisa bersifat ringan, sedang, berat, hingga sangat berat, tuli total, dan dapat terjadi pada satu atau kedua telinga. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum berkomunikasi dengan pasien yang mengalami gangguan pendengaran adalah sebagai berikut. 1. Periksa adanya bantuan pendengaran. 2. Kurangi kebisingan. 3. Dapatkan perhatian pasien sebelum memulai pembicaraan. 4. Berhadapan dengan pasien di mana dia dapat melihat mulut Anda. 5. Jangan mengunyah permen karet. 6. Bicara pada volume suara normal, jangan berteriak. 7. Susun ulang kalimat jika pasien salah mengerti. Assalamualaikum, perkenalkan saya perawat Dina yang akan membantu kamu hari ini. Waalaikumsalam, membantu seperti apa ya? Saya ingin berbicara tentang asma yang kamu alami. Atau kamu sudah tahu tentang asma? Asma, saya belum tahu itu asma, tetapi saya sering merasa di dada saya merasa berat. Baik, saya akan jelaskan. Asma adalah penyakit. Maaf ibu bisa berbicara lebih pelan? Baik, saya akan jelaskan. Asma adalah penyakit yang menyebabkan saluran napas di paru-paru kamu menjadi sempit sehingga kamu jadi sulit untuk bernafas. Kadang disertai batuk atau dada terasa berat. Penyebabnya bisa karena alergi, debu, asap, atau udara dingin. Apakah kamu pernah merasakan sesak setelah terkena debu atau asap? Kalau di rumah, orang tua saya perokok, jadi saya selalu merasa sesak napas. Betul sekali. Jadi, salah satu cara penting untuk mengendalikan asma adalah menghindari hal-hal yang bisa memicu sesak, seperti debu, asap rokok, atau udara dingin. Apakah kamu bisa membedakan bau asap atau debu dengan baik? Saya bisa membedakan asap rokok itu dari baunya. Itu bagus. Kalau kamu merasakan ada pemicu seperti itu, sebaiknya kamu segera menjauh dan meminta tolong orang di sekitar kamu. Saya ajarkan pertolongan pertama saat asma kamu. Yang pertama, usahakan duduk dengan posisi tegak dan juga atur pernapasan dengan cara tarik nafas lalu hembuskan. Saya contohkan ya, nanti kamu ikuti saya. Yang pertama, kita tarik nafas selama 3 detik. Hembuskan perlahan. Kamu bisa mencontohkan apa yang saya contohkan? Bisa selama 3 detik kan? Iya, selama 3 detik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Tarik nafas, lalu hembuskan perlahan. Baik Ibu, terima kasih ya sudah mengajari saya. Sama-sama. Jangan ragu bertanya jika ada yang kurang jelas. Kalau kamu merasa sesak atau butuh bantuan, segera beritahu orang sekitar.
saya sudah sedikit mengerti. Terima kasih, Ibu. Bagus sekali. Saya akan ulangi lagi nanti supaya kamu makin hafal. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang Asma, bisa hubungi saya. Ya, Ibu.